Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu, nak. Muhammad Kalbi. Iya Pak. Nah, 12 MIPA 3 ya. Iya Pak. Ya, namanya Ibu Wahida ya. Ya. Kalbi di sini tentunya bertanya-tanya mungkin ya, kenapa Kalbi dipanggil ke Rombeka hari ini? Bagaimana kabarnya Kalbi? Lumayan baik. Ya, lumayan baik. Nah, Kalbi ini ketua kelas dari MIPA 3 ya? Iya Pak, ketua kelas. Ketua kelas. Jadi kini ini anak MIPA 3 ya. Alhamdulillah teman-teman kelas ini sekarang sudah lumayan aktif juga ya. Ya, ini Pak. Ya, jadi saya perhatikan di kegiatan-kegiatan kelas MIPA 3 lumayan aktif juga. Ini mungkin menjelang akhir masa SMA. Masa SMA-nya. Nah, jadi Kalbi akhir-akhir ini kesibukannya apa saja? Ya, lumayan Pak. Mulai dari English Camp, kegiatan-kegiatan PMR, pelatihan karya tulis, asisten lab, dokumentasi kegiatan, ya. Terus jadi panitia Liga Selansa juga. Nah, cukup banyak ya. Nah, itu menandakan Kalbi pasti orangnya sangat sibuk akhir-akhir ini. Nah, Kalbi sudah pernah ke ruang konseling? Sudah pernah Pak. Sudah pernah ya. Tentunya Kalbi sudah paham tentang bagaimana tahap-tahap proses-proses dalam konseling. Namun sebelum kita melaksanakan proses konseling hari ini, tentunya saya akan mengulangi bagaimana tata cara atau seorang pelaksanaan konseling itu dilaksanakan. Ya, bisa ya? Saya ulangi kembali ya. Nah, jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan ya kepada konselor kepada konseli. Jadi saya sebagai konselornya, Kalbi sebagai konselinya ya. Nah, di mana yang menjadi permasalahannya di sini kita akan cari sama-sama. Tapi dalam tentunya yang mengambil keputusan tetap kembali kepada konseling ya. Jadi kita sepakati dulu ya bahwa pertemuan hari ini kita langsungkan selama 30 menit ke depan. Kalaupun nantinya waktunya tidak cukup, kita bisa menjadwalkan ulang bagaimana kita melaksanakan konseling individu di jadwal-jadwal selanjutnya. Nah, jadi kita juga ketahui bahwa dalam proses konseling itu tentunya kita punya namanya asas. Jadi selama Kalbi di sini itu namanya akan kita laksanakan namanya asas kerahasiaan. Ya, kita tahu rahasia ya. Jadi rahasia itu tentunya asas kerahasiaan ini pasti nyangkut tentang pembicaraan kita pada hari ini. Nah, tentang masalahnya Kalbi, tentang bagaimana nantinya penjelasan hasil konselingnya, itu yang tahu hanya saya dan Kalbi saja. Ya. Terus di sini juga kita harus tahu asas kemandirian. Ya. Kenapa kita harus mandiri? Karena nantinya dalam pengambilan keputusan kita kembalikan kepada konsel itu sendiri. Di sini konselor hanya memberikan gambaran atau memberikan solusi, tetapi kita kembalikan ke konseli untuk pengambilan keputusannya. Bisa dipahami ya? Sama. Nah, yang terakhir itu adalah asas keterbukaan. Nah, jalannya sebuah konseli artinya berjalan dengan baik itu ketika seorang konseli itu bisa memberikan asas keterbukaan ini berjalan dengan baik. Artinya konseli bisa menceritakan apa-apa saja secara kesukarelaan, secara terbuka tanpa harus ada ditutup-tutupi. Nah, jadi saya harap Kalbi bisa ya bekerja sama hari ini untuk menyelesaikan proses konseling yang terjadi pada hari ini. Oke, bisa? Insya Allah Pak. Ya, insya Allah bisa. Nah, sekarang saya tanya, Kalbi sudah siap? Insya Allah Pak. Ya, sudah siap ya. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam proses konselingnya, alangkah lebih baiknya sebagai umat yang ingin menyelesaikan masalah ini, hari ini tentunya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai.
Ya, jadi kenapa kita harus berdoa ya? Tentunya kita harus selalu mendapat ridho dari Allah atas keberkahan kegiatan kita. Nah, jadi langsung saja ya, Kalbi ya. Mungkin dari pertanyaan Kalbi di kepala Kalbi, kenapa saya dipanggil ke Orang BK hari ini? Sudah ada gambarannya? Ya, ada sih Pak beberapa. Ada sih beberapa. Nah, saya kembali ya menanyakan bahwa akhir-akhir ini memasuki akhir semester ini ada beberapa laporan tentang guru mata pelajaran, khususnya guru mata pelajaran bidang studi MIPA di kelas Kalbi ya, dan ada juga beberapa laporan tentang wali kelasmu, dan ini semuanya relate, artinya sudah sinkron bahwa Kalbi akhir-akhir ini di kelas itu sering tidak aktif, terus tugas-tugasnya jarang juga terkumpul. Kira-kira Kalbi, menurut Kalbi, kenapa Kalbi seperti itu? Mungkin karena capek sih Pak, karena pembagian waktu antara di kelas saya sendiri dan ekstrakurikuler yang saya masukin kan, maksudnya kan banyak gitu Pak. Kegiatannya juga banyak. Jadi kalau menurut saya ya mungkin di pikiran saya sudah kecapean di ekstrakurikuler itu, sehingga kalau misal mengerjakan tugas ya agak telat gitu Pak, mungkin karena kehabisan energi dan lain sebagainya. Ya, kita kehabisan energi dengan ekstrakurikulernya ya. Ya, jadi kalau boleh saya tahu kembali, Kalbi di sini ekstrakurikuler di sekolah itu ada berapa? Total 6 Pak. 6 ekstrakurikuler. Di 6 ekstrakurikuler ini, Kalbi punya jabatan apa saja? Kalau di ICT itu sebagai ketua Pak. Kalau di PCC ya cuma anggota biasa. KIR juga begitu. Di laboratorium asisten juga anggota biasa saja. OSIS juga seperti itu. Kalau PMR ya mungkin ini agak tinggi juga jabatannya karena punya jabatan sebagai Forpes Provinsi Pak, Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Jadi tentunya tanggung jawabnya juga besar. Makanya kadang kalau ada kegiatan PMR nggak bisa langsung disepelekan karena saya juga punya jabatan tinggi di situ. Jadi sekarang Kalbi menjabat sebagai Forum Remaja Palang Merah. Forum Remaja Palang Merah Provinsi Sulawesi Barat ya. Iya Pak. Dan itu kegiatannya selama ini sudah berlangsung juga? Sudah berlangsung Pak. Jadi kegiatannya itu setiap ada kegiatan PMI atau PMR, baik dari provinsi maupun kabupaten, saya tuh diwajibkan hadir di setiap kegiatan itu. Makanya kadang kecapean karena harus pergi keluar kota dan lain sebagainya. Iya. Jadi di sini kita mengetahui dari perilaku seringnya tugasnya Kalbi tidak masuk, terus Kalbi jarang aktif di kelas itu karena kehabisan energi, kehabisan tenaga, mungkin karena terlalu sibuk ke ekstrakurikulernya. Dari penyebab-penyebab itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab permasalahan sekarang ini adalah waktunya ya. Iya, jadi di sini antara akademik dan ekstrakurikuler itu waktunya itu tidak seimbang, sehingga Kalbi, menurut Kalbi tadi itu menjadi masalah karena tenaganya sudah habis di ekstrakurikuler ya. Nah, dari ekstrakurikuler itu tadi kira-kira dari laporan ini, dari penyebab permasalahan tadi ini, apa yang terjadi sama Kalbi? Terus apa yang terjadi dari tugasnya gara-gara tidak masuk, terus sering ditegur guru? Kalau masalah ya tentunya pasti kerepotan lah Pak. Maksudnya begini, kita kan sering berkegiatan gitu di luar. Saya lah sebagai contohnya biasanya keluar kota lah, kegiatan dan sebagainya. Tentunya kan tugasnya bakal numpuk dan itu akan menjadi beban pikiran sendiri gitu. Karena maksudnya kan tertumpuk, otomatis kita akan sudah terkuras energinya di
ekstrakurikuler terkuras lagi di mengerjakan tugas karena tugas itu banyak. Belum lagi kalau misal guru-guru protes dan lain sebagainya, tentunya itu akan jadi apa ya, selalu di pikiran lah kayak, oh gini amat gitu kayak, dari teguran-teguran itu ya bakalan jadi beban pikiran sendiri juga, dan itu ya bikin kadang udah capek fisik ya udah capek mental juga. Dari berbagai macam konsekuensi yang sudah diterima, apa yang paling mengena sekarang yang sering terjadi di kehidupan kamu? Maksudnya Pak? Ya, yang paling sering mengena tentang apakah teguran guru sudah keras atau penurunan nilai akademiknya bagaimana? Kalau itu mungkin dari penurunan akademiknya ya Pak, karena maksudnya kalau saya bandingkan dengan diri saya yang dulu, itu tentunya diri saya yang dulu tuh kayak sedikit ikut lomba lah. Maksudnya kalau kita bandingin ya, kalau dengan sekarang, dulu saya tuh aktif banget ikut lomba, bahkan sering juara dan lain sebagainya. Cuman sekarang ya mungkin karena sudah kecapean di ekstrakurikuler sehingga tidak punya energi lagi untuk mempertahankan prestasi yang sudah ada atau saya sudah bangun sebelumnya, seperti itu. Jadi dari cerita Kalbi kita sudah ketahui bahwa dari seringnya Kalbi tidak menyelesaikan tugas, terus di kelas juga kurang aktif, itu disebabkan karena pertama kesibukan di ekstrakurikuler, terus yang kedua tentunya manajemen waktunya kurang diperhatikan ya, yang ketiga tentunya konsekuensinya diterima itu pasti penurunan nilai akademik ya, dan pasti yang paling nyata itu pasti teguran dari guru mapel ataupun guru wali kelasnya. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa yang dirasakan konselor sekarang ini atau dirasakan Kalbi ya, sangat relate dari laporan-laporan yang sudah masuk, dan kita sudah mengetahui bahwa Kalbi selama ini terlalu sibuk dengan kegiatan ekstrakurikulernya sehingga agak, ya saya tidak bilang melupakan, tapi agak melupakan, karena kita ketahui bahwa Kalbi waktu semester sebelumnya itu nilainya bagus, selalu dipuji guru, selalu dijadikan patokan siswa di kelas bahwa kita harus seperti Kalbi atau apa. Mungkin itu juga menjadi beban ya buat kita kira-kira ini, sehingga apa yang terjadi sekarang mungkin berbanding terbalik dengan yang kemarin. Jadi terasa apabila yang kira-kira dari permasalahan ini, apakah Kalbi ini merubah semuanya atau memperbaikinya, atau bagaimana? Saya juga nggak tahu sih Pak cara mengubah atau bagaimana. Karena ya pikiran saya juga kosong sebenarnya, nggak tahu mau pikir apa. Ya, tentunya Kalbi sekarang ini menjadi bimbang ya. Jadi bimbang bagaimana melakukannya dari awal, harus mulai dari mana. Tentunya di sini saya sebagai konselor mengingatkan kembali bahwa laporan ini sudah diterima. Artinya ini sudah menjadi masalah baik buat diri Kalbi tersendiri maupun sekolah, karena ini kan menyangkut nilai akademik. Nah, nilai akademik itu tentunya dipakai untuk, apalagi kelas 12 ya, tentunya dipakai untuk nilai-nilai yang akan dipakai untuk daftar univ atau kedinasan. Nah, jadi hari ini dari penerapan Kalbi sama-sama mau menyelesaikannya. Nah, di sini saya menawarkan atau memberikan artinya perilaku Kalbi ini harus terkontrol, ya, dari segi waktu, dari segi kegiatan, dan kita harus punya yang namanya waktu prioritas. Ya, jadi ada kegiatan yang diprioritaskan, ada yang kapan dilaksanakan baru kita laksanakan, atau mungkin nantinya kita memberikan yang namanya kontrak perilaku. Pernah dengar kontrak perilaku sebelumnya Kalbi? Sudah pernah Pak? Sudah pernah ya? Ya, tentunya sebagai ketua kelas, jadi kemarin-kemarin kan teman kelas kita banyak yang ada ya beberapa orang yang masuk ke dalam kontrol perilaku tersebut.
Nah, jadi di sini kontrak perilaku itu adalah sebagaimana caranya seseorang memberikan treatment atau konselingnya, bagaimana kita menyepakati hal-hal yang bisa diharapkan, terus langkah-langkah apa yang kita bisa sepakati, terus di sini juga kita akan berikan namanya konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Nah, di sini tentunya ya kita harus sepakat dulu. Nah, kalau kontrak itu biasanya ada kesepakatan ya antar dua pihak. Iya, antara dua pihak, antara konselor dan konseling. Nah, di mana kesepakatan ini tentunya akan melibatkan berbagai macam opsi-opsi yang harus kita sepakati, sehingga tidak ada artinya tidak ada ketimpangan, artinya tidak ada pemaksaan dari kontrak ini. Bisa dipahami sampai sini ya? Jadi tujuannya di sini untuk menekan perilaku tadi supaya Kalbi lebih terorganisir lagi dalam waktu dan perhatikan tugas akademiknya. Ya, bisa. Jadi di sini saya memberikan lembar kontrak perilaku. Nah, di sini ada satu kontrak perilaku. Nah, di mana kontrak perilaku di sini tentunya kita akan isi sebagai bentuk dari kesepakatan kita. Nah, di sini tentunya pasti isi namanya, kelas dan NIS-nya, dan tanggal dimulainya kontrak itu. Jadi kita sepakati ya bahwa tanggal dimulainya kontrak kita itu adalah tanggal 30 Oktober. Ya, silakan bisa diisi dulu. Oke. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi dalam kontrak perilaku itu terjadi adalah kesepakatan. Kalau Kalbi ingin dalam kontrak ini menawarkan sesuatu solusi dan bisa kita negosiasi atau menghambat, itu juga bisa dibicarakan di sini. Nah, jadi apa yang pertama tentunya perilaku yang diharapkan. Nah, sekarang perilaku apa yang kita harapkan supaya dari permasalahan-permasalahan tadi itu bisa selesai. Tentunya pengumpulan tugas ya, karena di sini yang menjadi masalah utamanya adalah keterlambatan tugas. Bisa dituliskan di sini. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah keterlambatan pengumpulan tugas. Nah, jadi pengumpulan tugas sekolah tepat waktu tanpa mengabaikan yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa saya memberikan tanpa mengabaikan ekstrakurikuler? Karena Kalbi kan punya hak ya, punya bakat minatnya di mana sebagai orang dewasa atau gurunya, tentunya saya tidak akan menghalangi. Nah, tetapi apabila kontraknya berjalan dengan baik. Ya, yang kedua, tentunya langkah-langkah yang harus disepakati. Apa yang menjadi problem utamanya tadi? Pengumpulan tugas tidak tepat waktu. Iya, terus langkah-langkah yang harus disepakati yang pertama apa? Tentunya Kalbi harus mengatur yang namanya atau waktu. Iya, betul. Ya, kedua apa? Sudah jadwalnya. Terus ekstrakurikulernya bagaimana? Bisa server tanpa gangguan. Ya, bisa mengisikan waktu. Mengisikan waktu setiap ekstrakurikulernya tanpa mengganggu
tanpa mengganggu atau menghambat ya, menghambat tugas akademiknya. Nah, di sini Kalbi kita kan bisa tahu bahwa yang menjadi tujuan kita sekarang kan bagaimana Kalbi itu mengumpulkan tugasnya tepat waktu tanpa sampaikan kegiatan ekstrakurikuler. Karena saya lihat Kalbi ini orangnya terlanjur aktif ya, artinya terlalu terjun. Saya juga tidak bisa memaksakan untuk berhenti karena itu adalah menjadi bakat dan minatnya Kalbi. Nah, ketika kedua ini kita sepakati, berarti di sini nanti kita akan tanda tangan antara konselor dan konseling agar kesepakatan ini bisa dinyatakan sah resmi. atau resmi. Mungkin dari Kalbi bisa tanda tangan pertama di kolom konselinya. Oke. Nah, dari kontrak perilaku juga itu, nah kita juga bisa mengadakan yang namanya memberikan self reward. Tahu reward ya? Atau penghargaan, atau hadiah, atau apa. Namun di sini kita bahasakan rewardnya itu atau konsekuensinya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kira-kira ketika kesepakatan atau upaya yang kita lakukan tidak terlaksana dan tujuannya tidak terlaksana juga sesuai harapan, kira-kira konsekuensi positifnya apa? Bukan negatif. Ya, di negatifnya apa? Ya, tentunya pasti bakalan diberhentikan dari eksekutif. Iya, silakan ditulis. Pastinya konsekuensi negatifnya akan dibatasi. Ya. Akan dibatasi di kegiatan ekstrakurikulernya, bukan diberhentikan ya. Karena kalau diberhentikan itu membuat atau mencabut haknya Kalbi. Kalau Kalbi yang masih mau di situ ya kenapa harus diberhentikan? Kita hanya batasi. Oke? Nah, ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, tentunya rewardnya juga yang positif. Nah, jadi positifnya itu akan diberikan keleluasaan mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler tanpa hambatan. Nah, jadi ketika selesai, kita sebagai peresmian kita harus tanda tangan lagi di bawah sebagai bentuk dari sahnya konsekuensi dihadapi. Nah, jadi nanti saya akan laksanakan di sini. Kita perhatikan ya. Nah, ini kan kembali ke masalah tugas. Nah, di mana nantinya dari kontrak ini, dari upaya atau perilaku yang diharapkan itu sebagai konselor sekarang akan memberikan yang namanya kartu kontrol tugas. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kartu kontrol tugas. Nah, di setiap tugas-tugasnya Kalbi supaya bisa terevaluasi dengan baik. Nah, nantinya setiap tugas yang diberikan oleh guru silakan ditulis nama tugasnya apa, sebagai bentuk tugasnya sudah terkumpul atau tidak harus punya paraf tanda tangan guru. Nah, jadi sebagai evaluasi, sebagai kontrol setiap harinya, ya nantinya Bapak akan selalu kontrol tiap hari tugas-tugasnya Kalbi supaya permasalahannya itu bisa diselesaikan. Nah, jadi sampai di sini kita bisa sepakati ya? Bisa. Atau Kalbi ingin menambahkan lagi di kontrak perilakunya? Ada merasa sesuatu yang menghambat atau yang kurang bisa diharapkan atau perlu ditambahin lagi, silahkan sebelum kita sepakati bersama, sebelum saya tanda tangani. Bisa saya tambahkan
perlu yang diharapkan. Iya, silahkan. Apa yang kira-kira mau diharapkan kembali kali? Sudah? Ya, bisa dibacakan? Perilaku yang diharapkan yang saya tambahkan adalah lebih banyak waktu di kelas karena menghadapi semester akhir pada kelas 12. Ya. Jadi kontraknya sudah bisa dibaca, terus kita mulainya tanggal sekarang dan berakhir pada tanggal 25 November sebagai bentuk dari awal semester. Nah, oke. Nah, jadi selain dari kartu kontrak berlakunya, ini kita sudah sepakati, tentunya Kalbi setiap harinya akan mendapatkan kartu kontrol tugas sebagai bentuk tambahan dari pengontrol dari kontrak berlakunya. Bisa ya? Ya. Ya, bisa. Jadi hari ini karena waktu sudah memasuki tahap akhir, tentunya dari kegiatan ini saya mau mendengar kembali bahwa dari pertemuan kita apa yang Kalbi bisa dapatkan kesimpulannya. Tentunya solusi. Iya. Karena maksudnya saya datang ke sini juga tentunya butuh solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Lalu ya mencurahkan pikiran, karena tentunya dari tekanan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa bukan cuma capek fisik tapi capek mental. Sehingga datangnya saya di sini tentunya untuk meringankan hal tersebut. Jadi ya kembali lagi sebenarnya apa yang saya dapatkan sebenarnya solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, oke. Jadi dari laporan, dari masukan dari wali kelas, dari guru mata pelajaran bahwa Kalbi sharing tidak aktif, tugasnya sering terlambat masuk bahkan tidak dikerjakan. Nah, itu sudah menjadi masukan dari kita. Terus hari ini Kalbi sudah menjalankan konseling dengan melakukan metode kontrak perilaku. Ya, gunanya apa? Supaya menekankan perilaku-perilaku yang tadi yang mau dirubah, tentunya ada di kontrak perilakunya. Nah, jadi selama kontrak perilaku ini tentunya Kalbi harus punya komitmen ya untuk mengisi secara terus-menerus dari kartu kontrolnya juga ya, harus sepakat ya. Nah, jadi nantinya kita akan memberikan evaluasi tentang perkembangan Kalbi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri konseli hari ini, Kalbi, sekarang perasaannya bagaimana? Ya, lumayan lah Pak. Lumayan. Apakah masih ada cukup lega atau bagaimana? Lumayan lega. Lumayan lega. Jadi dari perilaku ini mungkin Kalbi bisa lah menyelesaikan permasalahan ini dari supaya tidak ada laporan-laporan kembali ke guru-guru mabel atau wali kelas. Apalagi Kalbi kan sudah kelas 12 ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini kita akan jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya sebagai hasil evaluasinya. Dari semoga Kalbi bisa ya lebih semangat lagi ya, setelah pertemuan hari ini. Karena pertemuan hari ini kita cukupkan. Sebelum saya menutup pertemuan hari ini, saya akan silakan Kalbi mengisi lembar hasil sebagai bentuk dari apakah kontrak perilaku ini sudah bisa selesai ya. Okay. Nah, dari sini dibaca pertanyaannya kan. Ini centang. Ya.
Ya, oke. Jadi sangat luar biasa ya pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan kalbi kita kembali ya, menjadi kalbi yang dulu, menjadi kalbi yang syariah, yang aktif, tanpa harus mengurangi bakatnya di bidang ekstrakurikulernya. Ya mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas ya, Nak. Terima kasih Pak. Ya.